Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 78, mau berkompetisi berjalan di atas atap. Jika seekor anjing tiba-tiba menggonggong di tengah malam, hanya ada satu kemungkinan, ada pengelana malam yang terburu-buru. Menurut hukum dinasti Zhou besar, setelah waktu Haisi setiap malam, yaitu pada pukul 10 tengah malam, tidak ada lagi orang yang diizinkan berjalan di jalan-jalan daerah. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa berjalan di jalanan dan gang pada dasarnya adalah para penjaga dan tentara yang berpatroli di malam hari. Kalau anjingmu tiba-tiba menggonggong, pasti ada sesuatu yang istimewa. Seperti kata pepatah, jika seekor anjing menggonggong memiliki bayangan dan 100 anjing ikut menggonggong. Dalam sekejap mata, suara gonggongan anjing datang dari jauh, dan area luas ini dipenuhi dengan suara gonggongan anjing. Istri Kapten Liu sedang tidur nyenyak. Meskipun dia mendengar perkataan suaminya itu konyol, dia tidak mengambil hati sama sekali. Kamu begadang di tengah malam dan mengeluarkan pisau untuk membuat gerakan acak. Kamu adalah polisi kepala di kota. Siapa lagi yang harus kita takuti selain hakim daerah? Berbaring dan tidur saja. Dia melihat suaminya adalah tipikal orang yang mati otak. Ketika masalah mendesak, tidak ada waktu untuk melakukan pekerjaan ideologis. Kapten Liu memiliki sifat yang dingin dan selalu memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu ketika menemui sesuatu. Meskipun dia adalah wanita yang sudah dinikahinya, dia harus dibuang seperti sepatu rusak saat ini. Tanpa banyak bicara, lelaki itu segera mengenakan pakaiannya, bergegas ke ruang belakang, dan mengeluarkan bungkusan yang sudah disiapkan dari bawah tempat tidur. Sejak Liu Heida ditangkap, dia sudah mempersiapkan beban ini. Ada pakaian penyamaran di dalamnya, serta semua barang lembut di dalam rumah. Mendengar gonggongan anjing, mereka sudah berada di dekatnya. Mereka mungkin dikirim oleh pemerintah daerah untuk menangkapnya. Tampaknya Liu Heida masih tidak bisa bertahan, dan akhirnya mengungkapkan keterlibatan pamannya. Aduh, memelihara harimau adalah bencana. Liu Captou menghentakkan kakinya dengan getir, melompat keluar dari jendela ruang belakang, berlari beberapa langkah, mengambil tangga yang telah disiapkan dan memanjat tembok. Orang ini layak bekerja di sektor publik hampir sepanjang hidupnya. Dia memiliki kemampuan anti pengintaian yang sangat kuat. Dia segera melancarkan operasi pelarian setelah mendengar tanda-tanda masalah sekecil apapun. Sekarang dia berada di atas tembok tinggi, pandangannya menjadi lebih luas, dan dia dapat melihat cahaya obor dari keempat arah, timur, barat, utara dan selatan. Kapten Liu diam-diam mengerang di dalam hatinya. Tampaknya orang-orang ini pasti dari pemerintah daerah untuk menangkapnya. Mereka mengelilingi rumahnya dari beberapa arah. Sepertinya beberapa jalan diblokir. Jika Anda bertemu orang di jalan, Anda pasti akan tertangkap. Memikirkan hal ini, Liu mengambil pendekatan yang tidak biasa. Orang ini mula-mula dengan hati-hati naik ke atap rumahnya dengan sebuah tangga, lalu menarik tangga bambu tersebut, meletakkan di pundaknya, dan berjalan cepat menyusuri punggungan rumah. Pada masa itu, banyak pencuri malam dan pemetik bunga yang mengetahui sesuatu tentang memanjat tembok dan menaiki atap, namun nyatanya mereka jauh berbeda dengan olahraga parkour di masyarakat modern. Apa yang disebut terbang di atas atap tidak lebih dari tipuan tertentu yang dilakukan pelancong malam hari saat berjalan di atas atap. Kualitas batu bata dan ubin saat itu buruk. Jika Anda berjalan di atas ubin, kemungkinan besar Anda akan memecahkannya dan suaranya akan sangat keras. Namun jika berjalan di bagian tengah atap rumah, suaranya akan sangat kecil karena strukturnya yang stabil, dan umumnya tidak akan mengganggu orang yang berada di dalam ruangan. Ada banyak sekali orang di kota kabupaten dinasti Zhou besar, dan rumah tangganya sangat berdekatan satu sama lain. Meskipun dipisahkan oleh tembok halaman, jarak antar rumah hanya beberapa meter. Setiap kali dia mencapai ujung atap, Kapten Liu akan meletakkan tangga di antara dua rumah, menginjaknya dengan hati-hati, lalu menarik tangga itu kembali. Melihat lampu obor di jalan dengan cepat mengelilingi rumahnya, pria ini sangat ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang, dan diam-diam dia senang.
Untungnya, dia segera mengambil keputusan dan mempersiapkan alat aplikasi ini terlebih dahulu, sehingga dia dapat melarikan diri. Hakim daerah yang baru, Huang Bingwen, adalah kerabat dekatnya. Selama dia bisa melarikan diri menyelamatkan nyawanya dan hakim baru itu mulai menjabat dalam 3 hari, tidak perlu khawatir tentang tuntutan hukum yang besar. Liang telah memimpin pasukan dan bertempur di kehidupan sebelumnya. Dia memimpin Niu Er dan 8 Vajra Agung menjadi 4 kelompok untuk mengejar dan mencegat mereka. Ketika dia sampai di depan pintu rumah Kapten Liu, Niu Er tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menendang dan hanya mendengar bunyi klik, dan pintu di dalamnya telah terbuka. Segera setelah itu, 2 orang dari 8 Vajra Agung membenturkan bahu mereka, memaksa kedua pintu itu runtuh, dan orang-orang mengikuti dan bergegas masuk. Tapi setelah geng itu menyerbu masuk, yang mereka lihat adalah seorang wanita telanjang dengan rambut acak-acakan, melolong seolah sedang membunuh babi. Raja Gunung, aku tidak tahu apakah kalian sedang membalas dendam pada seseorang, tapi aku benar-benar tidak tahu apa-apa, tolong jangan bunuh aku. Keluargaku kaya. Selama kalian bisa menyelamatkan hidupku, aku bisa memberimu sebanyak yang kamu mau. Aku bahkan bisa menjual rumah ini dan mendedikasikannya untuk Raja Gunung. Niu Er dan 8 Vajra Agung menggeledah rumah itu dalam sekejap mata, tetapi tidak menemukan jejak Kapten Liu. Mereka begitu cemas hingga mereka membanting pintu. Mendengarkan omelan wanita itu, kelompok kedua Niu Er menjambak rambut wanita itu dan meraung seolah ingin membunuh seseorang. Diam, kami dari tim keamanan. Siapa yang kamu maksud dengan Raja Gunung? Berhenti bicara omong kosong. Kami diperintahkan oleh hakim daerah untuk menangkap suami Anda. Kemana dia pergi? Wanita ini begitu ketakutan hingga menangis terseduh-seduh hingga wajahnya berlinang air mata. Daging putihnya yang gemuk terlihat tanpa ada perawatan untuk menutupinya, yang membuat orang melihatnya tertawa dan menangis. Liang juga memasuki rumah saat ini. Dia hanya melihat sekilas ke dalam rumah dan segera berkata, orang itu keluar melalui jendela ruang belakang, cari dan kejar dia. Liang telah mempelajari banyak keterampilan di kehidupan sebelumnya. Ketika dia melihat sebagian besar debu di ambang jendela belakang tersapu, dia tahu seseorang telah keluar dari sana. Ketika dia sampai di halaman belakang, dia melihat 2 lekukan tanah berbentuk lingkaran di tanah, dan dia langsung mengerti bahwa itu adalah bekas-bekas yang ditinggalkan oleh tangga bambu. Cepat cari dan kejar dia. Dia berjalan dari atas. Ini akan merepotkan. Meskipun Niu Er dan kelompoknya kuat, pendakian membutuhkan pembelajaran khusus. Tidak ada tangga di halaman, jadi Niu Er akhirnya naik ke atap dengan susah payah. Melihat ke kejauhan, dia melihat sosok hitam berjalan di sepanjang atap. Tuan Liang, orang ini berada tepat di selatan, berjalan di sepanjang atap. Niu Er sangat cemas. Suaranya seperti sambaran petir dan terdengar jelas dalam jarak 2 mil. Sekarang keadaannya buruk. Saat itu tengah malam dan semuanya sunyi senyap. Suara ini datang dari jauh. Meskipun Kapten Liu telah melarikan diri beberapa ratus meter, dia masih bisa mendengarnya dengan jelas. Ketika Liang datang ke sini, dia mengenakan baju besi katun tebal sebagai tindakan pencegahan, tetapi begitu dia melepasnya, dia mendengar Niu Er berteriak. Segera setelah dia melepas baju besi katun ini, dia merasa rileks di seluruh tubuhnya. Meskipun semua orang di sekitarnya menjadi gila karena kecemasan, sarjana ini masih sangat santai. Jangan main-main. Kalian menyebar dan pergi ke selatan untuk mencari dukungan. Lihat, apa aku bisa menangkapnya. Bab 79, jangan salahkan saya karena tidak mempraktikkan etika bela diri. Produktivitas dinasti Zhou cukup terbelakang. Rumah tinggal seperti ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Sebagian besar temboknya terbuat dari batu bata, dan hanya orang kaya yang mampu membeli bahan batu. Namun meskipun gaji Kapten Liu kecil, dia telah menghasilkan banyak uang melalui keponakannya dalam beberapa tahun terakhir, dan dia jauh lebih sombong daripada orang kaya biasa. Rumahnya semuanya terbuat dari batu bata dan batu, dan tempat tinggalnya tinggi. Pantas saja Niu Er dan kawan-kawan kesulitan memanjatnya. Tapi karena Liang adalah ahli parkour, rumah dengan lantai tinggi seperti ini tidak membutuhkan tangga sama sekali. Niu Er dan yang lainnya melihatnya mengambil beberapa langkah cepat, menginjak dinding 2 kali seperti burung layang-layang terbang, dengan ringan memanjat atap dengan tangannya, dan dia sudah melompat. Luar biasa.
Tuan Liang, Anda seperti orang suci bela diri di dunia ini. Saya pernah mendengar bahwa ada ksatria di dunia seni bela diri, tapi menurut saya mereka jauh lebih buruk daripada sarjana kita. Kelompok orang-orang New Air tidak peduli akan pentingnya satu sama lain. Liang berlari beberapa langkah di tengah ruangan, dan melompat di tengah seruan semua orang. Tubuhnya seperti bintang jatuh, mendarat dengan mantap di atap seberang. Tapi parkour tetaplah parkour, dan lompatan ringan. Orang ini lewat dan mendarat dengan mantap, meskipun dia menginjak-injak banyak genteng orang lain hingga berkeping-keping. Liang tidak peduli tentang ini sekarang. Dia berlari jauh-jauh di atas atap, melompat dari rumah ke rumah. Para pahlawan di dunia tidak lebih dari itu. New Air dan gengnya berpencar menjadi beberapa kelompok dan berlari ke depan di sepanjang jalan, tapi mereka tidak secepat Liang di atap. Kelompok orang ini tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hati mereka menganggap sarjana ini sebagai dewa. Inilah yang disebut tulisan dewa untuk membawa perdamaian ke dunia, dan menunggang kuda suci untuk menenangkan dunia. Dan mengikuti sang sarjana, mungkin dia akan bisa dinobatkan sebagai raja dan perdana menteri di masa depan, menikahi istri dan 20 selir. Ketika Kapten Liu mendengar teriakan New Air, dia sangat ketakutan hingga hampir tergelincir dari atap. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bayangan putih di kejauhan terbang dari atap ke atap dan mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, awan terbuka dan bulan muncul, dan cahaya bulan yang berair menyinari kota kabupaten. Kapten Liu diam-diam berteriak, bukankah ini Liang? Tidak pernah dalam mimpi terliarnya membayangkan bahwa seorang sarjana yang lembut seperti Liang benar-benar bisa memiliki keterampilan seperti itu. Dia khawatir penjaga rumah tangga kekaisaran tidak lebih dari ini. Begitu dia merasa cemas, dia kehilangan pijakan dan jatuh dari atap. Untungnya, bangunan tempat tinggal ini tidak mewah. Bagaimanapun, Kapten Liu adalah seorang polisi, dan keterampilannya cukup baik. Saat hendak mendarat, dia menekannya dengan tangannya dan berguling-guling di tanah tanpa merusak kulit berminyaknya. Meski bawaannya empuk berisi emas dan perak tidak jauh darinya, orang ini tidak mengambilnya sama sekali, malah melebarkan kakinya dan lari menuju tembok selatan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Kapten Liu memang bukan orang biasa. Kalau ini terjadi pada orang lain, bagaimana dia bisa merelakan begitu banyak emas dan perak batangan ditinggalkan begitu saja? Dia pasti lebih menyerahkan nyawanya daripada kekayaannya. Tapi Kapten Liu bahkan tidak melihatnya. Dia hanya memegang pedang resmi erat-erat di tangannya, dan yang bisa dia pikirkan hanyalah bertahan hidup. Ada celah di tembok selatan kota yang sudah lama rusak. Bagaimanapun, dinasti Zhou sudah lama damai dan tidak berperang selama bertahun-tahun, jadi peran tembok kota ini hanya bisa dikatakan lebih baik daripada tidak sama sekali. Tembok kota saat itu tidak seperti yang ada di film dan acara televisi yang tingginya sering lebih dari 10 meter. Pada dinasti Tang, bahkan tembok kota di Xi'an panjangnya hanya 6 meter. Pada akhir dinasti Ming, tembok kota hanya setinggi lebih dari 10 meter. Dinasti Zhou hanya setara dengan tingkat produktivitas dinasti Yin dan Shang. Tembok pendek kota ini hanya lebih dari 4 meter, dan tingginya hanya sekitar 5 meter. Akan sangat sulit untuk mendaki hanya dengan tenaga manusia, tetapi Kapten Liu sangat licik sehingga dia telah memasang tali tebal di sudut tembok selatan kota sebelumnya. Selama Anda bisa melarikan diri dari sana, Anda bisa memanjatnya dalam waktu singkat. Begitu Anda menarik talinya, orang-orang di belakang Anda tidak akan bisa menyusul Anda, dan Anda tidak punya pilihan selain melihat tembok kota yang begitu tinggi. Kebetulan keluarga orang ini masih tinggal di selatan kota, dia baru saja melarikan diri jauh. Sekarang dengan tergesa-gesa, dia berlari dengan liar dan sampai di sudut kota. Tali tebal itu masih ada. Kapten Liu meletakkan pisau resminya di belakang pinggangnya, meraih tali tebal itu dengan kedua tangannya, menginjak tembok kota dengan kakinya, dan naik ke atas tembok dalam 3 klik. Pria itu tidak punya waktu untuk bernapas, jadi dia segera menarik tali tebal itu. Dia melihat bayangan putih di kejauhan berlari mendekat dan semakin mendekat. Liang, kamu terlambat 1 langkah dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kakek Liumu ini pergi. Kapten Liu berteriak dengan nada menghina. Jangan terlalu sombong, nak. Saat Hakim Baru Huang menjabat dalam 3 hari, kakekmu Liu akan kembali. Lalu kita akan menghitung buku besar dan melihat siapa yang meninggal lebih dulu.
Pada zaman dahulu, tinggi tembok kota tidak sama. Di lokasi-lokasi penting seperti sudut tembok kota, tingginya bahkan lebih tinggi, lebih dari 5 meter. Sangat mustahil bagi orang normal untuk mencapai ketinggian ini tanpa tangga. Tapi Liang tidak berhenti sama sekali, tapi berlari lebih cepat, seolah-olah dia akan menabrak tembok kota dan mati. Kapten Liu tertawa keras, "Liang, berlarilah lebih cepat dan menerobos tembok kota sehingga kamu bisa menghalangiku di luar." Sebelum dia selesai berbicara, Liang terlihat tiba di tembok kota, menendang 3 anak pijakan ke tembok, melompat ke depan, dan sudah meraih tepi tembok kota. Kapten Liu sangat ketakutan sehingga dia tidak pernah menyangka seseorang bisa memanjat tembok kota setinggi itu dengan tangan kosong. Kecepatan berlari dan keterampilan memanjat tembok barusan benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bukankah ini sama dengan terbang melewati tembok seperti pahlawan super? Pada saat yang mengejutkan ini, Liang menggunakan lengannya dan menendang kakinya ke dinding. Tubuhnya telah terangkat ke udara dan mendarat dengan mantap di koridor tembok kota. Kapten Liu, angin cerah hari ini dan bulan cerah. Ini hari yang baik untuk menyaksikan awan dan bulan. Saya tidak menyangka Anda akan begitu santai dan anggun saat menjalankan pekerjaan melelahkan. Liang hanya sedikit kehabisan nafas saat mengucapkan kata-kata ini. Terlihat jelas bahwa dia masih bisa berlari dan parkour sekarang. Latihan keras siang dan malam selama beberapa bulan ini, ditambah dengan perawatan cermat Lin Cuxue, telah memungkinkan tubuh dan kemampuan Liang kembali ke kondisi yang sama seperti sebelumnya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Bagaimanapun, masyarakat modern bergantung pada otak dan pengetahuan, namun pada zaman dahulu, kebugaran fisik seringkali menjadi kunci kesuksesan hidup, jadi dia harus berlatih lebih keras lagi. Saat itulah Kapten Liu kembali tenang. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pisau resmi dari pinggangnya. "Jangan kemari. Jadi bagaimana jika kamu bisa menyusulku? Bukankah itu berarti kamu mencari kematian dengan tangan kosong? Kakekmu Liumu sangat penyayang sehingga dia akan menyelamatkanmu, seekor binatang kecil, malam ini." Liang tersenyum tipis dan mengeluarkan pil seukuran telur di pelukannya. "Kapten Liu, letakkan pisau dagingmu dan segera jadilah baik. Jika kamu harus melawan dengan keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak mempraktikkan etika bela diri." Bersambung.